Pak Ken ya teman-teman. Pak Ken ini beliau adalah seorang investor, entrepreneur, dan dia adalah seorang dokter kecantikan teman-teman. Tapi biasanya dia bilang itu dia dokter kecuantikan teman-teman. Dokter tapi suka cuan. Nah teman-teman, Pak Ken ini dia adalah seorang brand mentor saya teman-teman. Mungkin teman-teman juga dimentorin sama Pak Ken ya. Nah dia adalah seorang brand mentor yang sangat saya respect teman-teman. Beliau ini pekerja keras dan saya yakin kalau teman-teman mengikuti caranya Pak Ken, mengikuti jalannya Pak Ken, saya yakin teman-teman juga bisa berhasil ya di bidang ini, baik jadi investor maupun jadi pebisnis ya teman-teman. Nah gitu aja teman-teman. Nah untuk waktu dan tempat saya persilakan ya Pak Ken ya. Silakan Pak. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, salam kenal ya dengan saya Ken. Mungkin saya minta waktu kurang lebih 20-30 menit ke depan. Nanti teman-teman boleh merapat lagi kepada pengundangnya masing-masing. Nanti juga kita ada koordinasi ya after ini ya teman-teman, buat teman-teman yang memang sudah member ya teman-teman ya. Oke, minta izin juga buat teman-teman mungkin yang belum open cam ya. Kita biar enak nih ngobrolnya, saya nggak kayak ngomong sendiri sama tembok gitu loh ya. Bisa dibantu open cam ya teman-teman ya. Ya, oke. Sip. Oke. Di sini ada rame ya, kita lumayan rame ya. Sip, saya share screen dulu teman-teman. Ini kita sharing-sharing aja. Enggak banget. Sip. Ya. Oke teman-teman, boleh minta pendapat teman-teman nggak? Kalau misalkan teman-teman selama teman-teman dari dulu sampai sekarang, kira-kira teman-teman kalau misalkan berinvestasi itu pakai apa sih? Mungkin ada yang deposito, ayo. Ada yang mungkin reksadana, ayo teman-teman. Kira-kira nih, kalau misalkan ada yang yang nggak berisik gitu ya, yang suasana lingkungannya nggak terlalu berisik, boleh dong di ngomongin aja. Selama ini teman-teman pakai apa sih kalau misalkan berinvestasi? Kalau boleh tahu. Chat aja boleh chat aja. Saham dan kripto kok, waduh, mantap Pak Bobi nih. Oke, apalagi? Ada pakai apa nih biasa nih? Kripto. Kripto, oke, kripto. Oh, ada reksadana, ya. Apalagi? Saham, siap. Deposito, ya, oke. Baru mulai belajar, boleh siap Pak. Apalagi nih? Ada lagi gak nih? Obligasi ya, oke, siap. Oke. Ya. Kira-kira nih teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau teman-teman dalam berinvestasi, teman-teman itu lebih mementingkan yang mana nih urutannya nih? Yang pertama itu adalah keamanan, kedua itu legalitas, ya. Kira-kira teman-teman lebih pentingin mana nih? Keamanan, legalitas, atau apa? Kira-kira teman-teman. Apa yang teman-teman perhatikan sih kalau naruh duit istilahnya? Apakah profitnya? Keamanan. Keamanan, oke. Cuannya, waduh, ya. Tapi prioritasnya nih, kalau cuan terus, tapi tiba-tiba ternyata beresiko gitu. Apakah teman-teman mau tuh masukin duit di sana gitu loh? Beresiko tinggi dan sebagainya nih. Jadi teman-teman coba dong, tinggalkan di chat ya. Kira-kira teman-teman antara tiga ini, yang prioritas nomor satu apa sih? Profitnya, ya. Keamanannya atau legalitasnya? Ayo. Legalitasnya Pak. Legalitas, oke. Keamanan dengan legalitas, oh dua-duanya, oke sip. Keamanannya, oke siap. Nggak ada salah, nggak ada benar ya. Oke, apalagi legalitasnya, oke siap. Keamanannya, oke siap. Oke, jadi teman-teman mungkin ada urutan masing-masing ya. Tapi kebanyakan dari kita itu memilih, oh seenggaknya legal lah Pak, seenggaknya aman lah Pak. Cuan itu belakangan, ada orang yang seperti itu. Cuma mungkin kadang-kadang ada juga yang cuan duluan gitu. Nah, tapi aku pukul rata aja ya, kebanyakan dari kita itu menganggap, wah, legalitas sama keamanan itu jadi satu hal yang penting banget gitu, teman-teman. Nah, jujur itu sama banget dengan saya dan juga teman-teman yang mungkin sudah bergabung. Jadi, oke, ini Pak Rizky nih, legalitas nomor 1, keamanan nomor 2, cuan nomor 3 katanya. Oke, siap, oke. Ya udah, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, nanti kita langsung ngobrol dua arah aja. Oke ya teman-teman ya. Ini saya izin share screen dulu. Ya. Jadi nama PT kita ini namanya PT Maju Untuk Negeri, teman-teman. Gambarnya roket. Kenapa? Karena kita bergerak di bidang cryptocurrency kebetulan nih teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah CEO kita, owner ya teman-teman ya. Namanya adalah Pak Michael Tan. Beliau ini punya visi bahwa PT Maju Untuk Negeri ini akan jadi perusahaan digital trading cryptocurrency pertama dan terbesar dan terpercaya di dunia. Oke teman-teman ya. Dan di sini harus saya katakan saat ini kita jadi pemegang sertifikasi Bapepti nomor 1 dan pertama di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari,
wah, perusahaan yang istilahnya mendapatkan sertifikasi Bapepti untuk kategori ini, teman-teman nggak akan menemukan apa-apa ya. Teman-teman hanya akan mendapatkan PT Maju untuk negeri ini doang, teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang saya akan masuk ke dalam proyeknya, proyek yang lagi kita bangun, teman-teman ya. Namanya adalah Moonbot, teman-teman ya. Moonbot ini bergerak di bidang cryptocurrency. Kalau misalkan kita ngomongin suatu cryptocurrency, mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan kripto nggak? Ada yang udah familiar dengan kripto? Ada yang belum pernah dengar kripto? Mungkin. Ada yang belum familiar sama kripto? Ada. Semua udah pernah dengar kripto? Sudah paham sedikit? Sudah kok, siap. Sudah. Ya, sudah ya. Oke, siap. Oke. Teman-teman maaf ya, buat teman-teman yang misalkan ini masih off cam, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau misalkan masih off cam, saya izin untuk pindahkan ke waiting room dulu daripada tidak konsen, nggak apa-apa. Next time aja nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. 1 menit lagi nanti saya izin pindahkan ya teman-teman ya. Oke. Apa nih? Ada yang sudah paham sedikit? Ayo teman-teman yang lain, ada yang sudah masih baru atau udah pada berpengalaman nih di kripto? Ayo. Gimana? Oh, udah paham. Oke, udah ada yang paham. Wah, baru ya, Pak. Baru masuk ke dunia kripto ya, baru masuk ya. Baru masuk dunia trading ya. Oke, nggak apa-apa. Ini by the way chatnya ke host ya, jadi nggak kelihatan nih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, jadi proyek kita ini kebetulan bergerak di bidang cryptocurrency. Ya, kalau kita ngomongin kripto, kita harus ngomongin yang namanya Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, bentar, saya mute sebentar, mungkin ada sedikit noise. Suara dari siapa, sorry. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin kripto, kita harus ngomongin Bitcoin, teman-teman. Kenapa? Bitcoin itu adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak memainkan atau kita tidak memegang sesuatu yang ilegal, no. Kita memainkan sesuatu yang legal, di mana perusahaan kita juga sudah legal gitu loh. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Emang iya, Pak Ken? Kita lihat, teman-teman ya. Bitcoin itu diciptakan tahun 2008, tetapi dia punya siklus 4 tahun sekali, teman-teman. Namanya adalah halving Bitcoin ya. Teman-teman bisa lihat di sini, 2008 diciptakan, harganya $0,01 aja ya teman-teman, saking nggak ada harganya, saking nggak ada nilainya, dulu itu orang kayak, ini sampah lah, mikirnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata di tahun 2012 keajaiban terjadi istilahnya teman-teman ya. Harga Bitcoin dari $0,01 naik teman-teman. Ke berapa? Ke $10 teman-teman di tahun 2012 ya. Dan halving pun pertama itu terjadi teman-teman. Halving Bitcoin yang pertama di tahun 2012. Harga Bitcoin dari $10 naik sampai dengan $1.165 teman-teman. Kemudian halving selanjutnya terjadi lagi teman-teman ya, di mana terjadi di tahun 2016 dan Bitcoin itu terbang lagi teman-teman, harganya makin tinggi ke $19.765. Dan selanjutnya halving ketiga terjadi lagi teman-teman di tahun 2020 ya teman-teman, dan lagi-lagi harga Bitcoin terbang lagi ke hampir 1 miliar kemarin, $69.000 ya teman-teman ya. Kalau kita liatin, istilahnya kita lihat ya teman-teman ya, ini halving pertama, halving kedua, halving ketiga selalu membuat harga itu bukan banting ya, terbang, meroket teman-teman ya. Dan teman-teman, ini yang saya harus sorot ya teman-teman semua ya. 2012 halving pertama, 2016 halving kedua, 2020 halving ketiga, dan selalu harganya itu 3 kali berturut-turut, harganya naik gila-gilaan teman-teman. Ya, halving selanjutnya kapan? 2024, 6 April 2024. Harusnya sih ya teman-teman ya, harusnya harganya bakal naik lebih tinggi lagi. Menurut majalah Forbes, tahu dong, ada yang bilang Forbes, ada yang bilang Forbes ya teman-teman ya, majalah orang kaya lah istilahnya ya, diprediksi harga Bitcoin bisa menyentuh $300.000. Ada yang bilang sampai 300.000, ada yang bilang sampai 500.000, ada yang bilang sampai $1 juta. Kita nggak ada yang tahu pasti, tetapi yang namanya sejarah itu berulang. Dan ketika orang kebanyakan itu meyakini itu, biasanya harga benar-benar terjadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita lihat ini teman-teman bisa lihat peluang nggak teman-teman di sini? Teman-teman bisa lihat nggak adanya peluang? Oke, sebentar ya, saya jadikan ini chatnya ke semua ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Kira-kira teman-teman bisa melihat peluang nggak di sini? Mungkin bisa tinggalkan di chat teman-teman. Bisa lihat peluang nggak di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Wah, nggak usah chat, langsung ngomong. Siap. Oke, terus Pak Hendra, ya bisa banget. Bisa Pak Heri, siap. Oke, loh kok pada direct message ya? Ya udahlah. Bisa banget Bu Vivi ya. Kemudian Pak Heri ya. Oke, bisa Pak Christian. Oke. Sangat bisa Pak, Sangat bisa. Oke, ya. Semua setuju ya. Kalau misalkan nggak setuju udah percuma saya jelasin kayak begini, percuma. Berarti kita udah beda pandangan ya, teman-teman ya. Nah, kalau memang teman-teman bisa lihat sebuah peluang di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kita hadir, teman-teman. Nama proyek kita adalah yang namanya Moonbot, teman-teman ya. Moonbot ini adalah IE, Expert Analyze Trading Software, cryptocurrency yang dirancang dengan memaksimalkan money management dan juga technical analysis ya, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya disclaimer dulu ya dari awal ya, teman-teman ya. Karena
Next-nya itu kita ngebahas profit ya. Kita disclaimer dulu nih teman-teman ya. Jangan ngomongin profit doang, Pak. Ngomongin resiko juga dong ya. Tunggu disclaimer dulu di awal ya. Pastikan mindset teman-teman punya mindset jangka panjang. Jangan pikirnya, wah 1 bulan balik modal, 1 bulan saya kaya raya. Nggak ada yang semuluk itu teman-teman. Tidak ada yang semanis itu ya teman-teman ya. Investasi yang benar itu pasti butuh waktu. Tidak ada orang kaya instan. Yang ada itu judi jatuhnya kalau kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, pastikan mindset jangka panjang 1-5 tahun. Nggak ada garansi. Pastikan pakai duit dingin ya teman-teman ya. Jangan pakai duit sekolah anak, duit makan, apalagi berhutang. Itu ngaco luar biasa ya teman-teman ya. Membuat tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun, pastikan Anda mengerti resikonya ya teman-teman ya. Pihak yang melakukan tindakan tegas, tindakan garansi ataupun overclaim akan ditindak tegas. Jadi kalau misalkan saya bilang pasti cuan besar, bro, jadi kaya raya ya, istilahnya ngomong kayak gitu ya. Kalau misalnya investasinya ya, terus misalkan ada pengundang-pengundang yang bilang, wah ini pasti 10% loh, ini pasti 2%, pasti 5% loh sebulan loh. Jangan ikut mending, jangan ya. Itu sesuatu hal yang salah teman-teman ya sebenarnya teman-teman. Karena real market, real trading, real business itu tidak mungkin pasti ya teman-teman seperti itu. Lanjut. Ya, ini kurang lebih teman-teman ya. Kita harus benar-benar selektif banget ya. Tadi teman-teman udah setuju bahwa keamanan itu nomor 1 ya. Keamanan, legalitas, baru profit ya teman-teman ya. Nah, keamanan kita apa? Keamanan kita adalah duit kita itu tidak disetorkan kepada perusahaan. Duit kita di mana? Duit kita di rekening kita masing-masing. Ya. Ya, di rekening kita masing-masing, teman-teman. Gimana caranya Moonbot ngambil duit kita kalau misalkan duitnya di kita sendiri? Nggak bisa dong, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan ibarat itu kayak rekening. Kalau teman-teman nyimpan duit mungkin rupiah di Bank BCA, BNI, BRI, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini untuk kripto kita ada bank khusus. Tapi bukan buatan kita. Bank ini adalah bank dunia, teman-teman. Ya. Di sebelah kanan, teman-teman bisa melihat ini yang namanya Binance, teman-teman. Binance itu adalah bank kripto atau gampangnya exchange kripto nomor 1 di dunia. Bukan cuma di Asia, bukan cuma di Indonesia, tetapi nomor 1 di dunia. Atau teman-teman bisa pilih juga yang kiri, toko kripto. Toko kripto itu terbesar nomor 2 di Indonesia. Ya teman-teman ya. Nah di sini saya mau ngasih lihat teman-teman, kita browsing aja sama-sama ya. Apakah benar sih omongan si Pak Ken nih, jangan-jangan ngawur nih, sembarang ngomong aja istilahnya gitu ya. Kita buka teman-teman ya. Di sini ada namanya CoinMarketCap. Bisa lihat ini exchange spot nomor 1 di dunia ya teman-teman. Bisa lihat ini di sini Binance. Binance itu peringkat nomor 1 teman-teman. Transaksinya hampir 4 miliar dolar atau setara dengan 60 triliun rupiah. Ya teman-teman seperti itu ya. Pak, toko kripto peringkat berapa? Toko kripto itu peringkat nomor berapa tuh? Nomor 162 di dunia teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang nomor 1 di dunia atau nomor 2 di Indonesia. Tapi dia peringkat 162 di dunia ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kurang lebih dari tampilan dari Moonbot sendiri ya teman-teman ya. Ini cukup user friendly ya, interface atau fitur-fiturnya kita cukup gampang dipakai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin awal-awal sedikit bingung saja karena ini satu platform baru yang teman-teman baru pernah pakai ya. Tapi 1-2 hari nanti teman-teman akan familiar, teman-teman juga enak mencet-mencetnya kayaknya kok gampang ya pakainya ya. Berdasarkan user-user kita yang sudah pakai sih istilahnya ngomongnya kayak gitu ya. Mereka jadi lebih mahir malah sekarang ya. Nah, di sini teman-teman seru banget ya. Kita di sini kok saldonya nongol di sini, Pak? Bukan berarti kita transfer, tetapi dia konsepnya seperti kayak teman-teman buka aplikasi Tokopedia, ada saldo GoPay nongol di sana. Kok bisa, Pak? Kan saya nggak transfer ke Tokopedia. Iya. Jadi mereka itu kayak sistemnya itu connecting aja, nyambung gitu loh ya, teman-teman. Jadi di sini kita itu pakai sistem API binding namanya ya. Sorry, saya mute dulu. Ini ada siapa nih yang kena noise mungkin? Sorry ya, saya mute ya. Oke, sip. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, ini saldo saya ini bukan store ke sini. Saldo saya tetap ada di rekening Binance ataupun toko kripto saya masing-masing. Di sini juga dilengkapi dengan strategi-strategi yang teman-teman istilahnya tinggal pakai aja kalau teman-teman mau ya. Di sini juga dilengkapi dengan kalkulator money management ya teman-teman ya. Di sini juga dilengkapi dengan technical analysis. Intinya adalah buat teman-teman yang istilahnya baru pemula atau istilahnya nggak mau repot, tinggal pakai aja 5-10 menit setting beres ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ke pengundangnya masing-masing, Pak, saya mau pakai nih misalkan ya. Ya udah, minta aja didaftarin 5-10 menit langsung tinggal pakai beres ya. Udah nggak panjang-panjang kok, gampang banget ya. Tapi misalkan teman-teman, Pak, saya ngerti trading, Pak, saya punya strategi sendiri, mau diubah bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jawabannya Moonbot itu bisa di custom sesuai dengan style atau gaya trading teman-teman masing-masing. Kita lanjut. Nah, di sini kita terkenal dengan strategi yang namanya adalah Ultimate Mode. Ultimate Mode ini strategi yang sangat ampuh ya. Market mau turun, market mau naik, market mau sideways ya, nyamping gitu ya. Teman-teman tetap bisa menghasilkan profit ya teman-teman ya. Jadi dia fit to all market condition ya teman-teman ya. Cocok untuk semua kondisi market. Market mau naik, mau turun, mau nyamping, tetap aja kok si Paken kok kayak ada cuan terus ya. Ya iya karena aku ultimate mode gitu loh. Terus istilahnya kok Pak Randu profit terus ya istilahnya ya.
bukan profit terus, tetapi karena kita pakai ultimate mode gitu loh. Misalkan ada siapa lagi, Pak Jeff gitu ya, Pak Jeff kok profit terus ya, karena kita ultimate mode ceritanya gitu loh. Ya, jadi fit to all market condition, best risk and reward, unlimited step, plug and play, perfect for long term investment, cocok untuk investasi jangka panjang. Ya, ini adalah fitur yang spesial, yang eksklusif untuk mereka yang ambil paket Advance sama Pro. Nanti ya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, how it works, gimana cara kerja Moonbot teman-teman ya? Cara kerja Moonbot simple aja. Ibarat itu kalau teman-teman saya itu pernah bilang, Pak, ini tuh kayak mirip ini ya, kayak misalkan saya punya toko baju, saya ambil bajunya di Tanah Abang, saya jual di toko saya sendiri ya. Saya ambil di Tanah Abang, saya jual di toko. Saya ambil di Tanah Abang, jual di toko ya. Tapi Pak, capek Pak kalau lakuin sendiri, Pak. Nah, saya sewa asisten saya yang bantu beli dan jual. Jadi istilahnya saya seperti punya asisten pribadi yang bekerja otomatis, saya tinggal terima laporan aja, Pak, gitu. Ya, tapi Moonbot nggak jualan baju ya. Moonbot itu jualannya kripto, teman-teman, kayak gitu. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat B itu buy, beli, S itu sell, yang merah jual. Jadi dia buy, sell, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Semua autopilot, teman-teman ya. Ini mungkin tampilan yang selanjutnya ini kurang bagus karena saya baru input, nggak keburu tadi ya, teman-teman ya. Intinya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang saya bilang, market mau nyamping, ya, market mau naik, market mau turun, bodoh amat ya. Kalau teman-teman ambil yang ultimate mode, akan terjadi seperti ini. Nyamping, naik, turun, kok kayaknya profit terus, Pak? Ya iya, ini yang terjadi, teman-teman. Ya, buy sell ini real account ya, teman-teman ya. Ini akun saya sendiri, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Kayaknya seru banget ya, Pak ya. Ini Bapak pencet-pencet sendiri atau gimana? Enggak tuh, istilahnya. Saya udah dari bulan September tahun lalu ya sampai sekarang nggak pernah kotak-katik apa-apa lagi, istilahnya. Tapi kok tiap hari ada profit, Pak? Ya udah, itu Pak gunanya pakai asisten gitu loh. Asisten virtual Moonbot gitu loh ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini, Pak, kurang lebih selama pakai Moonbot profitnya berapa, Pak? Nah, meskipun tidak bisa janjikan profit pasti, tetapi boleh cerita dikit ya, teman-teman yang memang kenalan-kenalan kita, member-member kita yang istilahnya memang sudah gabung selama sebulan dapatnya berapa, Pak? Oke, nah di sini teman-teman, oh ya sorry ya, yang belum open cam sorry banget nih, sorry banget ya, yang belum open cam saya izin pindahkan ke waiting room dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau masih ada yang mau stay, bisa dibantu open cam-nya ya teman-teman, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, sorry ya, saya pindahkan dulu. Ya. Biar kita menghargai teman-teman yang lain juga yang memang sudah open cam. Sorry ya, teman-teman. Oke, sip. Oke, udah ya, udah semua ya. Oke. Sorry banget nih ya. Maaf ya. Ini agak gelap-gelap nih ya. Ya udah cukup. Oke, kita lanjut. Sip. Nah, jadi teman-teman teman-teman kita yang sudah bergabung ya, itu kurang lebih ya, ada yang dapat selama sebulan itu 9%. Ada yang sebulannya dapat 11%. Ada yang sebulannya dapat 14%. Ini pasti nggak Pak segini? Nggak pasti, teman-teman, balik lagi ya. Real trading itu nggak mungkin pasti ya. Kemudian di sini ada Pak Rian, kemudian ada Pak Rando yang memang mereka ada trader di saham, ada trader di kripto dan sebagainya. Saya sendiri juga kebetulan ya ada background di bidang itu juga ya, teman-teman ya. Kita nggak bisa ngomong ini pasti segini, nggak mungkin. Kalau kita ngomong sesuatu yang pasti, aduh, ya teman-teman lebih baik menghindar deh ya teman-teman ya. Berarti kita ngomong manis gitu loh. Kita nggak mau ngomong-ngomong seperti itu. Kita mending ngomongin pahit-pahitnya, kita ngomongin realita yang ada kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi 9%, 11%, 14%, ya udahlah, kurang lebih bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tetapi teman-teman bisa lihat track record kita kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman mungkin bisa lihat juga di sini saya ada sedikit laporan yang saya rekap sendiri buat akun saya sendiri ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatan belum? Oke, kelihatan ya. Selama saya pakai Moonbot dari bulan September sampai bulan Juni ya, teman-teman ya. Saya 10 bulan kurang lebih dapatnya 96% ya, teman-teman ya. Pak, pasti segini nggak? Kalau saya join dapat 10 bulan berarti 96% ya, Pak? Belum tentu, teman-teman. Bisa dapat lebih besar, bisa dapat lebih kecil juga. Pak, sebulan dapat untungnya berapa, Pak? Lah, Anda mau patokannya yang mana? Saya bulan September dapat 22% loh. Tapi paling rendah saya dapat 2,5% loh. Mau pakai patokan yang mana? 2,5% atau 22%? Nggak bisa ngomong dong. Ya kan, namanya juga real trading kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita segera selesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita juga ada fitur auto saving. Ini kebetulan salah satu fitur andalan juga ya, teman-teman ya. Ini kayak program deposito di bank gitu loh, teman-teman ya. Jadi ini pertama dan satu-satunya di dunia, dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lumayan duit kita kan, misalkan teman-teman masukin duit $1.000 gitu ya misalkan ya. Pak, $1.000 langsung dipakai semua nggak?
nggak langsung semua. Mungkin dipakai $200 dulu, 800 masih nganggur. Nah, duit nganggurnya dimasukin deposito gitu loh. Jadi tetap menghasilkan uang duit nganggurnya. Jadi teman-teman nggak ada duit mati istilahnya. Duitnya kerja semua ya. Let the money work for you istilahnya gitu ya. Bukan teman-teman yang bekerja keras, tetapi duitnya yang bekerja keras kayak gitu. Oke. Nah, Pak, ngomongin profit doang nggak fair, Pak. Ngomongin resiko dong. Oke, sekarang resiko Moonbot ada 3, simple aja ya. Cukup gampang ya. Resiko Moonbot itu ada 3. Kita make it simple aja. Resiko Moonbot apa? Jadi ibarat kita beli sesuatu. Sorry, kenapa? Oke. Jadi udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ibarat itu teman-teman kayak beli sesuatu nih, beli emas misalkan ya, beli emas, harga emasnya turun. Rugi nggak? Rugi nggak? Ya, orang bilang, rugi dong Pak, rugi dong, harganya kan turun Pak. Jawabannya, tidak rugi. Kok bisa gitu Pak? Karena kan nggak dijual. Kalau dijual ya rugi. Jual rugi kan, jual harga murah kan, misalnya gitu kan. Tapi misalkan teman-teman diamin aja sampai harganya naik lagi. Nanti baru dijual pas harganya naik lagi, ya kan? Kan itu nggak rugi teman-teman, betul nggak? Ya kan? Cuma masalah nunggu aja gitu ya kan teman-teman ya. Kalau perlu pas harganya lagi turun, teman-teman beli lagi nih. Beli di sini, beli di sini, beli di sini. Ya baru nanti pas harganya naik dijual gitu teman-teman. Jadi konsep kita adalah lebih baik nunggu dibandingkan kita jual rugi. Nah, itu konsep cara kerja Moonbot, teman-teman. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua apa? Kita naruh duit di Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan bank-bank lain, misalnya gitu ya. Apakah ada resiko? Ada resikonya. Pak, tapi dia terbesar loh Pak di Asia Tenggara. Emang dia beresiko Pak? Tetap ada resikonya, bener kan? Tetap ada resikonya. Cuman ya kita sudah pilih yang terbaik dari yang terbaik, misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai Binance, top nomor 1 dunia, atau teman-teman bisa pakai toko kripto juga, dia terbesar nomor 2 di Indonesia. Terserah mau pakai yang mana. Oke? Dan di sini juga kita ada resiko koin crash, kita nggak mau main koin-koin micin, kita pilih koin-koin bagus aja. 3 besar, 10 besar, kurang lebih seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, kita bekerja sama dengan PT SIP ya teman-teman ya, di mana PT SIP ini usianya sudah 6 tahun teman-teman ya, sudah 6 tahun lebih, baru ulang tahun bulan Februari kemarin, dan jujur saja PT SIP ini kebetulan bergerak di bidang produk kecantikan teman-teman. Jadi teman-teman selain dapatkan Moonbot ya dari PT MUN, kita bekerja sama dengan PT SIP juga ya, yang mensuplai barang. Jadi teman-teman akan dapat 2 produk secara sekaligus. Software dapat, yang istilahnya produk fisik juga dapat. Lumayan ya teman-teman ya, nggak cuman profit kantong, tapi mukanya juga ganteng sama cantik. Mungkin saya biasa ngomongnya kayak gitu. Lumayan lah ya. Jangan apa ya, biasa kan orang makin berduit kan makin ganteng, makin cantik ya. Ya ini bisa jadi teman-teman pakai SIP produknya gitu loh. Ya, itu lucu-lucuan aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini izin dari SIP sendiri memang sudah 6 tahun ya. Jadi SUPL, APRI sama PSE dari Kominfo sudah ada. Oke, gimana cara memulai? Langsung aja teman-teman ya. Jadi kita ada 3 paket nih kebetulan ya. Kita ada 3 paket. Kita ada ini untuk robotnya ya teman-teman. Kita ada paket basic, advance sama pro ya teman-teman ya. Nah, basic ini harga 2,3, advance 11,5, pro 23 juta. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, paket basic ini teman-teman itu seperti mau menyewa. Pak, saya sewa ya Moonbotnya 1 tahun. Oke, teman-teman ambil basic 1 tahun nih ceritanya gitu. Oke, Pak, saya mau ambil advance ya. Advance ini kan harganya 5 kali Pak, tapi dapat ekstra 5 plus 2 jadi 7 tahun. Ya, ini jauh lebih murah jatuhnya ya teman-teman ya. Nah, kalau paket pro, wah ini 7 tahun Pak. Kalau 2 kali lipat harganya Pak, berarti 14 tahun dong. Enggak, kita kasih fasilitas untuk seumur hidup teman-teman ya. Jadi istilahnya ya Moonbot seumur hidup nih ceritanya gitu ya. Wah enak lah, istilahnya tinggal pakai asisten pribadi ya, umurnya tidak terhingga istilahnya gitu ya teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, kemudian juga teman-teman mungkin bisa lihat di sini di paket advance ini ada ultimate mode ya. Mode yang kita bangga-banggakan ultimate mode ya teman-teman ya. 100 step, market mau turun, market mau naik, market mau nyamping ya bodo amat, profit datang terus istilahnya gitu ya. Terus ada fitur grouping koin juga ya teman-teman, nanti memudahkan buat teman-teman yang mungkin, Pak saya nggak tahu koin mana yang bagus Pak, tinggal pilih aja grouping koin, gampang ya. Nah di sini juga ada fitur auto saving, program deposito, ini di paket pro ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau ambil paket yang mana ya, terserah nggak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman kalau memang punya budgetnya, saran saya ambil langsung paket yang terbaik. Kenapa? Dia paling hemat jatuhnya dan dia juga kasih fasilitas terbaik langsung. Toh istilahnya 23 juta kalau dibagi 12 bulan tuh nggak nyampe 2 juta teman-teman ya. Gaji karyawan berapa? Gaji karyawan UMR aja berapa? 4 jutaan ya teman-teman ya. Ini di bawah UMR, setengah dari UMR pula ya. Teman-teman bayar selama setahun, dia melayani seumur hidup. Mau ngomong apa istilahnya? Kok ini banget sih, kayak nggak apa ya, nggak minta THR, nggak ada minta cuti, nggak keluar gitu ya kan, jalan terus gitu kan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya Pak Terando ya. Apa? Pegawai restorannya kan keluar kan, kalau Moonbot nggak, jalan terus. Ya kan kayak gitu. Lanjut. Nggak megang duit lagi, dia nggak megang duit. Duitnya di tempat kita masing-masing kan lebih enak gitu. Oke.
Nah, oke teman-teman ya, ini sudah hampir selesai. Konsepnya gini teman-teman, saya cuma mau ngasih lihat teman-teman dari hasil selama saya pakai Moonbot, jujur aja saya dapatkan selama 10 bulan kan teman-teman bisa lihat ya 96% ya teman-teman ya. Tapi saya nggak mau ngomong muluk, udah deh nggak usah ambil muluk-muluknya 96%. Kalau 96% bagi 10 bulan kan 9% lah ya, 9% sebulan kalau saya ya. Tetapi Pak, kan tidak ada yang semuluk itu Pak. Ya udah, oke, kalau gitu, kalau tidak mau yang muluk, oke. Sekarang kita ngomong. Saya nggak mau ngomong muluk, saya anggap aja 2% sebulan. Oke? 2% sebulan, kenyataannya kan saya 9% sebulan nih ya. Anggap aja 2% sebulan. 2% kali setahun, teman-teman dapat 25% setahun. Betul ya? Kurang lebih lah ya. Nah, teman-teman, saya bilang, coba aja contoh. Teman-teman punya duit $1.000. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Atau kekecilan? Pak Terando, kekecilan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Modal $1.000. Kalau setiap tahun 25%, 25%, selama 4 tahun, duit $1.000 teman-teman jadi berapa? Jadi $2.000, betul ya kayak gitu ya. Nah, saran saya ya, setelah 4 tahun, $1.000-nya tarik aja ya. Modalnya tarik ya. Sisa 1.000-nya lagi ya. Ini kan profitnya nih. Nah, saran saya gulung terus. Masih ada resiko nggak, Pak, $1.000 ini? Nggak ada resiko. Kenapa? Modalnya udah ditarik kok, udah nggak ada resiko dong istilahnya. Modalku udah balik modal istilahnya gitu kan, udah BEP nih ceritanya udah nggak ada resiko. Cuma ya rugi waktu aja mungkin seperti itu ya. Nah, $1.000 profit ya, gulung terus. Ya, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, terus selama 52 tahun, gulung sampai mati lah istilahnya gitu ya. Dari $1.000, gulung terus 52 tahun, jadi $4 juta. Jadi $4 juta. Berapa sih Pak? $4 juta tuh berapa sih Pak? $4 juta itu saya terjemahkan aja ya, kurang lebih sekitar 60 miliar. Ya, saya cuma ngomong kayak gini teman-teman. Orang ya bekerja seumur hidup dia 50 tahun belum tentu dapat 60 M. Benar ya? Kenyataannya seperti itu, kenyataan pahitnya seperti itu. Orang bekerja 50 tahun ya, kok ngantongin duit 1 M, 2 M aja nggak ada ya istilahnya ya. Ini kalau teman-teman taruh $1.000 dengan asumsi 25% setahun aja teman-teman dapat 60 M. Gede dong, gede banget ini ya. Kita bandingkan sama yang lain. Kita bandingkan sama deposito 2% setahun. Deposito 2% setahun ya. Nah, kayak gitu. Nah, dari $1.000 dengan tempo waktu yang sama jadi $2.720. Ada orang yang bilang, lumayan dong Pak, kan nambah. Anda nggak ngitung inflasi apa? 50 tahun lagi loh, cuma jadi $2.720 ya. Itu kayaknya apa ya? Tukang parkir juga nggak mau dibayar segitu kayaknya. Terlalu murah mungkin, nggak ada harga gitu loh teman-teman. Ya. Terus obligasi, surat utang negara ya teman-teman ya. Nah, 6% setahun ya. Dari $1.000 nggak ditarik modalnya. Kalau ini kan ditarik nih. Ini deposito sama obligasi nggak ditarik loh, ya. Nggak ditarik, digulung 50-an tahun, ya jadi $16.000. Lumayan lah Pak, 16.000 ya lumayan teman-teman. Tapi kalau misalkan ditanya nih, kalian lebih memilih yang mana? Yang 16.000 yang ini nih ya, atau yang $4 juta? Pilih yang mana yo? Pilih yang mana? Jawab sendiri. Pilih yang mana? Buat Pak. Pakai Moonbot kan $4 juta ya. Ya, meskipun saya akan bilang, oh jangan put all your money in one basket ya. Jangan taruh semua all in gitu ya teman-teman ya. Tetap ada alokasinya lah ya teman-teman. Ada yang ke saham, ada yang ke deposito, ada yang ke obligasi. Cuman ya Moonbot ini kan saya kasih lihat teman-teman ini dengan asumsi 25% setahun ya. 25% setahun tuh kecil loh gitu. Saya bilang 2% setahun kan, 22% sebulan kan. Jadi 25% setahun kan. Tapi kenyataannya kan saya dalam 1 tahun aja hampir 100% gitu loh. Hampir 100%. Berarti kan sebenarnya bisa lebih cepat dong, nggak butuh 52 tahun dong. Bisa jadi mungkin 4 cycle atau mungkin 3 cycle gitu loh. Saya bisa jadi udah dapat $4 juta. Who knows, seperti itu ya teman-teman ya. Atau misalnya teman mau lebih cepat lagi, ya udah perbesar aja modalnya gitu loh. Pak, tapi saya kalau modalnya kecil pengen hasil besar secara instan gimana Pak? Nggak bisa, tidak ada yang seindah itu men. Ya. Kenapa orang-orang kita, maksudnya bukan orang-orang kita doang ya, kenapa orang-orang tuh banyak yang kena sesuatu yang konyol gitu sih, yang money game, yang ponzi. Kenapa? Karena mereka pengen goalnya apa? Profit dulu gitu kan teman-teman. Mereka pikirnya adalah, wah saya modal kecil pengen kaya, pengen sekaya mungkin gitu ya. Tapi tidak ada yang semuluk itu teman. Investasi itu sebanding sama modal besar hasil besar, ya modal kecil hasil kecil itu realita yang ada. Tapi kebanyakan orang kemakan iklan. Modal kecil, Anda bisa kaya raya gitu kan. Modal cuma $100, Anda bisa dapat jutaan dolar ya. Tidak ada yang semuluk itu men gitu kan. Nah, dan aku juga ngomong ini realita. Pak, kalau misalkan di sini saya pakai Moonbot kayak begini, Pak, ya kan bisa lebih cepat, Pak. Tapi saya mau lebih cepat lagi, Pak, gitu ya. Saya mau lebih cepat lagi, Pak. Nah, kebetulan teman-teman ya, di sini saya cuma mau ngasih lihat aja dikit lagi. Dikit terus, Pak, istilahnya ya. Dikit, lama-lama jadi bukit ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya. Saya cuma mau ngasih lihat gini, teman. Harga Bitcoin itu kan diprediksi harganya bisa naik lumayan besar ya teman-teman ya. Sebutlah dari $69.000 jadi
Sorry, ini kan harga lagi turun nih kabar baiknya. Harga Bitcoin itu lagi turun. Di kisaran berapa, Pak? Anggap aja 30.000. 30.000 dolar. Oke. Kalaupun dia naik ke 300.000, berarti ada kenaikan 10 kali lipat. Pak, berarti kalau misalkan kayak begini cuan dong, Pak. Betul, ya. Kalau misalkan benar terjadi seperti ini cuan, teman-teman. Tapi pertanyaan saya adalah, kira-kira teman-teman punya budget berapa kalau mau masuk? Pak, saya budgetnya 10 juta, Pak. Oke, ya. Naik 10 kali lipat kan lumayan, Pak, jadi 100 juta. Betul, Anda cuan, Anda untung. Tapi apakah Anda kaya? No. Ya, 10 juta jadi 100 juta, duit 100 juta itu kecil. Buat Anda mengatakan Anda orang kaya. No, Anda tidak kaya dengan duit 100 juta. Kalau misalnya Anda punya duit 100 juta jadi 1 M. Wah, Pak, saya cuan besar, Pak. Ya, saya profit besar nih, ya. Tapi apakah Anda kaya? No, 1 M tuh banyak orang punya 1 M sekarang ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya duit 100 M ya, jadi 1 triliun. Nah, itu. Ya Bro Jeff ya. 100 M kalau jadi 10 kali lipat jadi 1 T. Kaya gak, Bro? Kaya. Kaya, itu baru kaya. Tapi punya gak, Bro, 100 M? Nggak punya. Nggak punya. Ya, dan mayoritas dari kita kan nggak punya juga, istilahnya gitu ya. Kalau Anda punya ya bagus. Tapi pertanyaan saya adalah, mau masukin 100 M kah ke kripto? Anda berani kah? Gitu ya, terserah. Ya kalau Anda berani, ayo silakan ya teman-teman ya. Tetapi kebanyakan dari kita mungkin tidak punya uangnya atau istilahnya, Pak, ya nggak segede itu juga lah, Pak. Istilahnya cukup secukupnya aja, ada persenannya, Pak ya. Ya udah, makanya di sini teman-teman izinkan mungkin kurang lebih 3 sampai slide lagi ya, di mana kita ini kebetulan punya satu project yang lagi kita bangun sama-sama teman-teman. Di Moonbot ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya modal besar, oke, hasil besar. Tapi banyak orang yang bilang, Pak, saya nggak punya modal besar, Pak, tapi pengen dapetin hasil besar dengan modal kecil. Gimana caranya, Pak? Kalau misalkan teman-teman hanya modal investasi saja, sorry banget. Itu adalah impian yang hanya cuman teriming-imingi doang ya. Istilahnya nggak mungkin lah itu janji manis gitu ya teman-teman ya. Makanya yang bisa memberikan hasil besar seperti itu dengan modal minimal adalah teman-teman dengan cara berbisnis sebenarnya seperti itu ya. Sebutlah teman-teman sudah pakai Moonbot dan teman-teman menghasilkan profit ya. Kalau misalkan nih saya tanya ke teman-teman semua, misalkan Anda suka makan bakmi ya. Terus bakmi ini enak nih, terus aku kenalin misalkan ke Bu Yulia. Bu Yulia ya, misalkan Bu Yulia ini ada bakmi enak ya. Terus Bu Yulia istilahnya, Pak Ken, aku nggak makan bakmi. Kan bisa ngomong kayak gitu Bu Yulia, saya nggak makan bakmi, Pak. Mau seenak apapun bakmi itu, Bu Yulia nggak makan bakmi. Mau gimana dong? Ya nggak bisa. Misalkan saya nonton film nih, film bagus nih, wah film Marvel nih, terus aku kasih tahu ke siapa nih, misalkan saya ngasih tahu ke Pak Ahmad, Pak Ahmad, Marvelnya bagus Pak Ahmad, terus Pak Ahmad bilang, saya nggak nonton film Marvel Pak, saya nontonnya film romance, misalnya gitu ya, misalkan seperti itu, ya kan apa ya, ada seleranya masing-masing gitu loh, kita nggak bisa maksain teman-teman, tetapi pertanyaan saya adalah, Moonbot ini seperti mesin yang bisa menghasilkan uang teman-teman, siapa di sini nggak suka uang? Kenyataan realita yang ada ya semuanya suka uang gitu loh. Sorry banget nih, bukan materialistis ya, cuman dalam kenyataannya kita kan di dunia ini kita masih butuh uang. Segala sesuatunya lebih mudah dengan adanya uang ya. Money is power, sorry banget nih, sorry banget. Teman-teman bisa jadi orang yang baik makin lebih baik, orang yang buruk makin buruk, teman-teman. Cuman selama money itu uang itu dipergunakan dengan benar. Oleh karena itu teman-teman, untuk teman-teman bisa mempercepat ini semua, saya cuma akan singkat aja teman-teman ya. By the way, tanggal 29 bulan Juli ini kita kedatangan CEO, owner kita ya teman-teman ya. Ini namanya Pak Michael. Pak Michael itu orang yang saya sangat-sangat kagumi lah teman-teman. Salah satu alasan kenapa saya join di Moonbot ini. Dan Pak Michael ini ibarat itu kayak guru saya lah, kayak mentor saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang di daerah Jakarta tanggal 29 hari Sabtu kita ada acara kedatangan CEO. Mungkin teman-teman nanti saya bisa kenalkan kepada teman-teman, wah sosok seorang Pak Michael yang saya sangat-sangat salut lah istilahnya sama beliau ya teman-teman ya. Kenapa ngurus izin tuh susah teman-teman? Agustus itu kita launching, izinnya itu baru keluar bulan Mei. Artinya apa? Ngurusnya susah banget, tapi beliau jalani teman-teman. Saya tahu lah istilahnya susah-susahnya untuk ngurusin izin itu susah banget teman-teman. Orang bilang nggak mungkin, kenyataannya keluar. Wah, itu orang langsung apa ya? Jilat ludahnya sendiri kali istilahnya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebutlah teman-teman itu misalkan di sini ada Livia, misalkan ada Livia. Izin pakai namanya ya Livia ya. Misalkan Livia nih di sini. Ya Livia kasih tahu nih ke siapa ya, misalkan Parian ya misalkan. Nggak usah deh, temennya aja gitu ya. Livia, aku udah pakai Moonbot ya, bro, kebetulan aku lihat ini bagus loh proyeknya dan sebagainya. Akhirnya dia kasih tahu temennya, saudaranya dan sebagainya. Nah, Livia akan mendapatkan sesuatu, istilahnya kayak komisi lah, istilahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Livia karena paketnya basic misalkan ya, nah karena Livia paket basic, maka ngajak temennya join paket pro, maka Livia dapat 10% dari 15 juta, maka Livia dapat 1,5 juta. Tapi kalau Livia Advance dapatnya bukan 10%, dapatnya 12,5%. Kalau Livia Pro dapatnya 20% dari 15 juta, dapatnya 3 juta. Ya, ini nanti untuk informasi lebih detail
teman-teman bisa tanya ke pengundangnya dan juga bisa ikut acara. Saran saya sih ikut acara buat teman-teman di daerah Jakarta ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada namanya bonus development. Jadi kita di sini itu cukup ngebangun 2 tim saja. Ada tim kiri sama tim kanan. Jadi sebutlah Anda paket basic, di kiri dan kanan kebetulan ada orang yang join basic juga, maka Anda dapat 75.000. Kalau Anda advance, di kiri dan di kanan itu ada orang yang join advance, Anda dapat 375.000. Kalau Anda pro, di kiri dan di kanan itu ada orang yang join paket pro, maka Anda dapat 750.000. Ya sebutlah tiba-tiba di sini si A dan di sini si B. Si A itu di Bandung, si B itu di Jakarta. Dan kebetulan dia ajak teman-temannya semua. Ya, di Jakarta si A ngajak orang, si B di Bandung dia ngajak orang ya, ngajak teman-temannya ya. Maka kalau misalkan di 1.000 Jakarta ada 1.000 di Bandung, maka teman-teman dapat 1.000 kali 750.000. Anda dapat 750 juta. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah, lanjut. Saya bersihkan dulu. Ini sisa dikit lagi. Dikit terus, Pak. Ya, dikit-dikit ya. Dikit-dikit, cuan-cuan dikit-dikit, tapi yang penting konsisten. Lah, itu Moonbot, Pak. Ya benar Moonbot, teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman, kan Moonbot itu kan make profit for us, istilahnya, menghasilkan profit untuk kita gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita ada sistem bagi hasil 80-20 ya. 80% ini balik lagi buat Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda untung 1.800 itu buat Anda gitu ya. Pak, 20%-nya kemana? Moonbot kan udah berkontribusi buat Anda ya. Mana bayaran saya istilahnya gitu ya. Ya udah Moonbot minta bagian gitu ya. 20% ini dipotong sama dia ya. Nah, nanti dibagi ya. 10% buat si Moonbot, 10% lagi untuk mereka yang menjalankan project bisnis kita juga teman-teman ya. Seperti itu. Nanti untuk informasi lebih detail bisa tanyakan ke pengundang ya. Nanti untuk lebih detail atau nanti teman-teman setelah bergabung atau teman-teman silakan ikut acara kita nanti tanggal 29 Juli teman-teman. Silakan ya. Lanjut. Nah, jadi Pak, gimana caranya si Moonbot ini kok bisa motong saldo kita, Pak? Bukannya duitnya di rekening masing-masing, Pak. Tadi kan di awal Bapak bilang keamanan dananya dipegang masing-masing, Pak. Iya, Moonbot kalau bisa motong 20% berarti bahaya dong, Pak. Kok duit saya bisa diambil, Pak, sama dia, Pak? Jawabannya nggak bisa, teman-teman. Dia nggak bisa motong saldo di rekening kita. Karena ya duitnya di rekening kita, gimana dia mau motong? Nah, makanya kita bentuk sistem kayak pulsa. Kayak token listrik, isinya di awal, gitu loh. Isi dulu secukupnya, nggak usah banyak-banyak ya. Setiap kali ada untung, maka Moonbot akan potong, teman-teman ya. Oh, Pak siapa? Pak Terando, misalkan untung $1 ya, Moonbot potong pulsanya 0,2. Pak Rando untung $10 ya. Terus istilahnya Moonbot, kamu udah profit $10 ya di rekeningmu ya, pulsamu aku potong $2 ya, kayak gitu, teman. Jadi sistemnya adalah kayak pulsa, kayak token listrik kayak gitu konsepnya. Oke? Dan semakin hari pulsa Anda akan semakin habis. Dan ketika semakin habis, saya ulang kata-katanya, kredit atau pulsa baru akan dipotong apabila Anda profit. Kalau Anda tidak profit, maka pulsa Anda atau kredit Anda tidak akan dipotong. Artinya, semakin cepat pulsa Anda habis, semakin banyak profit Anda. Seperti itu konsepnya. Bisa dipahami? Seperti itu ya. Dan ketika Anda mengisi pulsa atau kredit ini, ya ada biaya. Nggak seberapa besar lah, kecil lah ya. $10, teman-teman. Ya, 10%, minimal $10. Jadi kalau Anda isi 100, ya masuk 90 gitu loh. Anda isi 10, habis. Karena minimal $10 gitu ya. Nah, ini larinya kemana? Ini ada dijelasin nggak slide baru by the way. Oh enggak ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti $10 ini larinya kemana? Nanti teman-teman bisa ikuti acara kita tanggal 29 Juli. Ya, teman-teman ya. Di Jakarta. Buat teman-teman, nih Pak Ahmad nih, kapan-kapan ke Jakarta Pak Ahmad. Ya dari Makassar ya. Ayo kapan-kapan ke Jakarta Pak, boleh merapat. Oke, ini Pak Ahmad juga udah member nih. Banyak nih yang cukup banyak yang udah member nih ngikutin hari ini. Lanjut ya. Nah, Y2+1. Jadi konsep kita kayak gini teman-teman ya. Jadi misalkan ini ada Pak Fendi. Ada yang namanya Pak Fendi di sini? Oke, Pak Fendi nih ya. Pak Fendi kebetulan mau ngajak temennya nih ya. Pak Fendi ngajak si Bulani gitu ya. Nah, habis itu dia ngajak temennya lagi. Pak Kenny nih, nggak boleh di kanan, sebenarnya nggak boleh ya. Taruh dulu di kiri, Bu Susan taruh di sini, baru si Pak Kenny taruh di kanan gitu loh. Jadi 2+1 gitu teman-teman. Ya, nanti kalau Bulani ngajak orang lagi nih, isanya ya, Bulani harus ngajak 2 orang dulu, baru kanannya boleh kebuka gitu loh. Ya, Bu Susan mau ngajak orang dulu, kiri dulu, baru kanan lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit short video sebelum kita akhiri. Teman-teman bisa tonton satu video ya. Sebentar. Oke, ini terakhir.
dengan bangga dan dengan senang hati, hari ini saya bisa mengumumkan Bapak Ibu, per hari ini membuat kita sudah legal di Indonesia, Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan selamat pada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Kami harapkan semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Banyak orang yang hari ini kepingin sukses, betul? Tapi banyak orang hari ini takut untuk mencoba. Saya nggak tahu Anda ini mengalami banyak masalah. Mungkin hari ini membuat hadir, membuat Anda jauh lebih pintar. Gak gampang kami kumpulkan ini, Bapak. Banyak benar-benar tantangan mau mengumpulkan sebanyak ini, teman-teman semua. Tapi kami berjuang. Dan sekarang Tuhan mulai menunjukkan kalau kami berjuang terus, pintu-pintu yang buntu dibuka satu persatu. Hari ini kita mau berubah hidup untuk selesaikan masalah. Butuh yang namanya waktu. Butuh yang namanya proses. Orang-orang sekitar Anda mendukung Anda mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Tapi percaya teman-teman semua, orang-orang sekitar Anda pasti ingin Anda sukses. Pertanyaan saya, apakah Anda siap berikan terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi? Oke, merinding ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sebagai penutupan aja, never before, never again teman-teman ya. Ini momentum halving kalau teman-teman kelewatan ya. Ada kita ataupun nggak ada kita teman-teman ya. 2024, 2025, Bitcoin to the moon teman-teman ya. Masalahnya teman-teman gini loh, Moonbot tanpa kita ataupun dengan kita, entah Pak Daniel, Pak Rian, saya gitu ya. Kalau misalkan kita ikut, ya kita dapat bagian. Tapi kalau kita tidak ambil kalau kita tidak ambil bagian, ya Moonbot juga akan to the moon juga gitu teman-teman ya. Kira-kira teman-teman mau jadi player saja, mau jadi penonton saja atau teman-teman mau jadi player atau ikut ambil bagian di sini teman-teman. Oke, mungkin begitu aja dari saya teman-teman. Silakan buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mungkin untuk menghemat waktu mungkin beberapa